Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah sore hari ini kita masih mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ibu, bapak-bapak masih bisa menuju ke masjid. Sementara ada saudara kita yang mendapatkan cobaan belum bisa ke masjid. Di antaranya adalah ibu ngadiran. Sering sakit masjid ibu ini karena masih dalam perawatan di ICU ya. Mudah-mudahan Allah segera memberi kesembuhan, mengangkat sakitnya dan bisa kembali berjamaah mengaji di masjid seperti sebelumnya. Amin. Begitu juga ada keluarga kita juga yang masih belum bisa ke masjid sampai sekarang, yaitu Pak Samuji. Beliau juga sudah lama ya. Namun kalau dari tinjauan atau dari ajaran agama kita, semua baik itu buruk, baik nikmat, sulit atau nikmat atau sakit dan sebagainya, itu semua sebenarnya sama, yaitu sebagai apa? Ibu bapak sekarang sehat, itu sebenarnya sama dengan kalau dikasih sakit. Kenapa? Karena itu sama-sama ujian. Malah bagi yang sakit, beliau bisa dalam keadaan berzikir. Beliau bisa dalam kondisi mengingat Allah, dalam posisi berbaring atau duduk bisa berulang-ulang mengucapkan zikir, dan itu pasti insya Allah berpahala ya. Sementara kita yang sehat, apakah kita bisa sebanyak zikirnya orang yang sakit? Kemungkinan kalah atau kita lebih sedikit ya. Jadi sakit itu malah bisa menjadi, kalau dalam hadis, walaupun tertusuk duri ya. Tertusuk duri itu gimana rasanya Bu? Kayak disuntik ya. Vaksin atau diperiksa darahnya ya, walaupun tertusuk duri, itu dalam tuntunan agama kita menurut Nabi atau hadis itu juga sudah menggugurkan dosa. Ya, dosanya otomatis dosa yang setimbal dengan tusukan durinya. Artinya walaupun tertusuk duri, tapi bukan disengaja ya. Mungkin kita lagi jalan nggak sengaja, tahu-tahu tertusuk duri ya. Atau tertusuk piting sate, karena kita lagi banyak buka puasa ya, pulang-pulangnya kena piting sate di jalan, tidak sengaja. Itu jangan khawatir, semua itu membuat kita sakit. Nah, berarti kalau sakitnya lebih atau deritanya lebih, berarti dosanya juga makin banyak yang diampura. Kalau begitu bagaimana Bapak Ibu? Pengen sakit? Pengen bosan? Bosan?
Kan kalau sakit menggugurkan dosa. Ya, kita mohon sehat ya, karena kita juga ada doanya kan, doa sehat. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi, itu juga doa kita. Doa agar kita sehat jasmani ya. Tetapi jangan lupa ketika sudah diberi sehat atau ini sekarang dalam posisi sehat, karena sehat itu ujian, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita wajib menjalankan perintah Allah. Ketika sekarang ini posisi sehat, Ramadan dalam posisi sehat, itu ujian bagi kita. Maka kita laksanakan puasa dengan sungguh-sungguh ya. Dengan melihat hikmah bahwa ada saudara kita yang sedang sakit, ada keluarga kita yang sedang sakit, ada jamaah kita yang tidak bisa apa-apa kecuali baring meremelek di ICU, maka kita semestinya ambil hikmahnya. Oh, kalau begitu justru saya yang harus sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah. Ya, karena yang sakit itu juga dalam keadaan digugurkan dosanya, insya Allah dalam keadaan lebih banyak berpikir setiap menit, setiap saat. Sementara kita yang sehat bisa jadi malah lupa diri ya. Lupa diri ya. Contohnya ada waktu kosong, kita menggunakan waktunya tidak jelas. Padahal dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Sungguh berbahagia, beruntung orang yang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Kita maka kalau ingin bahagia, usahakan khusyuk dalam sholatnya. Tidak berarti kita tidak ingat apa-apa, kita usahakan sedikit demi sedikit memahami artinya. Gerakannya juga tidak secepat kilat, kemudian konsentrasi yang itu. Maka kalau orang beriman akan berbahagia jika diantaranya dalam surat Al-Mu'minun sholatnya khusyuk. Yang kedua, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, yang tidak melakukan perbuatan sia-sia. Apalagi di dalam Ramadan ini, usahakan tidak ada semenit pun perbuatan sia-sia. Ibu bapak sampun menggunakan waktunya dengan sungguh-sungguh. Habis isya tarawih, berarti sudah sungguh-sungguh jihad gitu ya, jihad di malam hari, menggunakan waktunya untuk menjalankan tarawih berjamaah. Kemudian sesudah tarawih, sebagian besar ini juga kita menggunakan waktunya untuk membaca Quran ya. Alhamdulillah banyak kelompok, karena biar lebih mudah atau bisa termonitor, bisa terdengar, maka dibuat kelompok-kelompok. Yang bapak-bapak mungkin ada 4 kelompok, yang ibu-ibu ada 2 kelompok. Yang bapak-bapak biasanya pulangnya lebih dulu ya. Dan yang ibu-ibu sepertinya pulangnya sampai menjelang sahur. Wah, hebat sekali ya. Ya, saya lihat ibu-ibu kalau bapak-bapak sudah pulang, ibu-ibu belum pulang karena mungkin ingin segera hatam ya. Jadi pulangnya sampai menjelang sahur ya. Coba silakan dilihat ibu kalau tadarus sampai malam ya. Alhamdulillah. Nanti sesudah sahur, sesudah
tadarus, maka juga kalau belum bisa atau belum ngantuk, ya, kalau belum ngantuk usahakan juga manfaatkan waktu secara mandiri, secara sendiri, bisa dengan cara membaca Quran. Insya Allah, apalagi di bulan Ramadan ini, ya, Quran dan puasa itu akan menyelamatkan kita di akhirat, ya, menjadi syafaat. Ya. Ingat ibu bapak, minimal 1 huruf berapa pahalanya? Terus berapa lipat gandanya atau berlipat menjadi berapa? 1 huruf saja sudah menjadi 10. Ya. 1 huruf saja sudah menjadi 10. Ya. Dari Ibnu Mas'ud, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca 1 huruf saja, min dari kitabillahi dari kitab Allah, ya. Nah, ini sambil sedikit mengenal bahasa Arab, karena saya sedikit juga mengenalnya, sedikit saja. Seperti kata kitabillahi, ya. Kenapa kok dibaca kitabi, bukan kitabu, bukan kitaban? Kenapa kira-kira? Karena ada kata min, ada kalimat min. Kalau ada huruf jar seperti min yang artinya dari, atau ila yang artinya ke, itu maka berikutnya itu pasti huruf jar, ya. Min kitabi ilal madrasati, di atas dinding, ya, alal cijari, begitu, ya. Di rumah, fil baiti juga diawali dengan fi atau huruf jar, maka bacanya fil baiti, walaupun tidak ada harokatnya, maka kita akan bisa membacanya fil baiti. Min kitabillahi, dan siapa yang baca 1 huruf saja min kitabillahi, falahu, maka baginya bihi hasanah, akan mendapat kebaikan. Berapa kebaikannya? Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, ini juga ada bi, pasti ri, tidak mungkin ru. Bi asyri, asyri itu 10, ya. Wahid, isnin, salasa, arba, khamsa, sitta, sab'a, samaniyah, tis'a, asyra. Ya, bi asyri amsalihha, akan mendapatkan 10 kebaikan. Akan dituliskan untuknya, ya. Kalau membaca 1 huruf 1 kebaikan, dan 1 kebaikan bil hasanati wal hasanati bi asyri amsalihha. 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi sesudah tadarus di rumah, mari kita masih usahakan kalau belum ngantuk, ya, kalau belum ngantuk, mari kita masih baca Quran, ya. Nabi meneruskan sabdanya, la aku tidak berkata alif lam mim harfun, bahwa alif lam mim itu bukan 1 huruf, walakin, tetapi alif harfun, walamun, lam itu harfun 1 huruf, wa mimun, dan mim itu juga harfun 1 huruf. Berarti alif lam mim itu sudah 30. Maka mari, apalagi di bulan Ramadan ini, logikanya bagaimana? Kalau kita malas membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, maka bagaimana di bulan selain Ramadan? Apakah mungkin? Sepertinya tidak mungkin. Maka mari gunakan Ramadan ini, lalu kita istiqomahkan, menghafal, membaca, berzikir, ya. Dan zikir juga ada yang ringan, ya. Contoh yang ringan, kalau kemarin saya sudah memberi contoh zikir yang ringan, yaitu dengan istighfar, di mana dengan istighfar kita bisa mendapatkan kemudahan dalam kesulitan,
bisa diberi jalan keluar dari segala kesulitan dan juga mendapat rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga, dari jalan yang tidak diduga-duga. Kita sudah mempraktekkan. Sekarang ada satu zikir lagi, ya, dimana pada saat kita mungkin sesudah tadarus di masjid atau kita sudah baca Quran, lalu kita masih punya waktu sambil leyeh-leyeh tanpa melihat tulisan, mungkin karena tidak pegang HP, kita bisa menghafalkan apa kira-kira 2 kalimat ringan di lisan namun berat di timbangan. Kira-kira kalimat apa? Dan disukai Ar-Rahman, maksudnya disukai oleh Allah. Apa kalimatnya? Itu dari hadis riwayat Bukhari, ya. Jadi 2 kalimat ini adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, ya. Hadis riwayat Bukhari, mari kita praktekkan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Jadi mari kita praktikkan istighfar, astagfirullahaladzim, kemudian subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Juga yang biasa kita supaya dijauhkan dari neraka, berarti masukkan surga, ya asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah, a'udzubika minan nar. Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mari kita sedikit berdoa. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran wa mujidah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Allahumma salli mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal amwatina wa ya qadir Allahumma rabbana sya'allahu milik manusia antil bahasa yang sedang dialami oleh saudara kami Ibu Hadiran, Bapak Samsi, Bapak Cito dan saudara-saudara kami yang lain. Istri sembuhkanlah beliau ya Allah. Anta syafi wala makankurlah sifailah sifaka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Sifat la yuqadir sahumah, dengan kesembuhan yang sempurna yang tidak menimbulkan rasa sakit lagi, tidak kambuh lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.